Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syadana Putra pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Seperti yang masih berjalan pada hukum ekonomi yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu di mana ada hubungan antara ketersediaan barang atau supply dengan permintaan pembeli atau demand, yang mana titik temu antara kedua hal tersebut yaitu ada pada penetapan harga. Dimana yang kita ketahui bahwa semakin banyak barang yang ada di pasar, tapi semakin sedikit peminat atau pembeli, maka sudah otomatis harganya akan turun. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin sedikit barang yang ada, kemudian pembeli atau peminat yang semakin banyak atau membludak, otomatis harga akan semakin meningkat. Sama seperti produk kerajinan tangan dan manufaktur yang ada di Indonesia saat sekarang. Produk kerajinan tangan itu masih menggunakan keterampilan tangan, yang mana efeknya hasil produk tersebut akan lama, kemudian dan terbatas. Beda dengan yang dikerjakan oleh manufaktur atau dengan menggunakan mesin yang notabene singkat dan mendapatkan hasil yang melimpah. Tapi ada sisi baiknya dalam menggunakan produk kerajinan tangan buatan tangan. Pertama adalah lebih unggul dalam segi kualitas, dan hasilnya selain terbatas juga harganya juga semakin mahal. Berbeda dengan yang hasil dari manufaktur atau menggunakan mesin yang terkesan biasa karena masih banyak yang menggunakan. Kemudian juga harga terbilang murah dibandingkan dengan produk yang spesial atau limited edition. Ini yang kita sebut sebagai limited product. Dalam kegiatan kerajinan tangan itu haruslah memiliki rancangan, dan rancangan tersebut rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh kegiatan sumber daya. 6 sumber daya manusia wirausaha yaitu 6M. Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia atau manusia. Bisa disebut dengan istilah manpower atau mind power, tenaga manusia atau daya pikir, atau adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam segala kegiatan usaha. Proses pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang bermanfaat baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Yang kedua adalah money atau uang. Dapat dipahami sebagai pendanaan, mulai dari sebelum memulai usaha ataupun di saat pengerjaan dan di saat pemasaran. Yang ketiga ada material, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, mesin atau peralatan. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Yang kelima adalah metode atau cara kerja. Yang keenam yaitu market atau pasar. Adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga peluang produk pesaing yang ada di pasar tersebut, sehingga peluang produk yang diserap oleh pasar akan lebih besar. Wirausaha pada zaman dahulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Pada zaman dahulu lebih menitik beratkan pada manpower atau tenaga manusia, karena pada zaman dahulu sebelum adanya alat-alat canggih yang untuk digunakan atau mempermudah kehidupan manusia sekarang, itu mereka lebih menggunakan tenaga manusia. Semakin besar tenaga manusia, maka produk yang dihasilkan juga semakin banyak.
Namun berbeda dengan wirausaha sekarang, mereka lebih menitik beratkan pada mind power atau daya pikir manusia. Semakin berinovasi, semakin kreatif dalam proses perancangan sebuah kerajinan tangan, maka produk-produk akan lebih berkualitas dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Pada awalnya, gelombang ekonomi yang ada itu terbagi menjadi 4 gelombang ekonomi. Mulai dari yang pertama, yaitu gelombang ekonomi pertanian, di mana pada zaman dahulu pertanian mendominasi di seluruh kalangan di seluruh Nusantara. Kemudian semakin banyaknya kegiatan pertanian membuat orang semakin ingin menciptakan suatu alat agar mempermudah kegiatan pertanian. Inilah gelombang yang kedua, yaitu gelombang ekonomi industri, di mana sebuah industri berkembang pesat. Kemudian yang ketiga, gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Inilah di mana gelombang ekonomi informasi meraja. Kemudian yang terakhir, atau di zaman yang kita sekarang, yaitu gelombang ekonomi kreatif, di mana gelombang dengan ide kreatif sebagai penggerak. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri kreatif itu banyak macamnya, seperti arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi, radio, musik, film, dan sebagainya. Ada 3 tahapan dalam kegiatan wirausaha. Tahapan yang pertama, yaitu pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Pembentukan ini wajib ada untuk menentukan siapa yang memimpin, siapa yang bekerja, agar mampu menciptakan sebuah organisasi, serta harus menciptakan pembagian tugas agar jelas. Kemudian yang kedua adalah menetapkan target dan strategi. Target yang menjadi sasaran pasar siapa? Kemudian strateginya bagaimana agar mendapatkan perhatian daripada target itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di sini wajib ada agar mempermudah pekerja untuk melaksanakan kegiatannya. Ada hari di mana untuk membuat produk, ada hari di mana untuk istirahat, atau ada hari di mana untuk memasarkan produk. Kemudian yang keempat adalah penentuan biaya, harga jual, dan pembiayaan serta alur jual. Di sini kita harus mampu menetapkan biaya produksi dalam kegiatan produksi kerajinan tangan tersebut, kemudian berapa harga jual yang akan kita takar dari produk yang ada. Itu adalah tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, ini sudah memasuki tahap produksi hingga penjualan. Yang pertama adalah melakukan produksi. Di sini proses pembuatan barangnya. Kemudian yang kedua, kontrol kualitas. Ini melihat apakah ada kesalahan dalam produk yang kita buat, atau mungkin harus menambahkan item-item tertentu agar produk lebih menarik. Kemudian yang ketiga, pengemasan. Kemasan di sini menjadi kunci untuk menarik perhatian dari pasar. Semakin bagus, semakin rapi pengemasan, maka akan semakin mudah untuk dilirik oleh pasar. Kemudian yang keempat, promosi, penjualan, dan distribusi. Promosi untuk menarik perhatian daripada pembeli, penjualan, dan distribusi. Ini tahap kedua. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu evaluasi kinerja dan keuangan. Evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang dengan baik. Kemudian haruslah membuat laporan evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT. S yaitu strength,
yaitu menguraikan kekuatan dari produk yang sedang kita pasarkan. Apa nilai lebih dari produk yang sedang kita pasarkan? Kemudian yang kedua, W atau W atau weakness atau kelemahan. Ada kelemahan atau kekurangan apa dari produk yang kita buat? Ini adalah kunci dalam melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, O, opportunities atau peluang. Adakah produk yang kita buat memiliki peluang di tempat lain atau peluang yang lebih besar agar memasarkan barang yang lebih banyak? Yang terakhir, threats atau ancaman dari luar. Adakah saingan kerja? Adakah saingan produk yang mampu membuat produk kita tidak dilirik? Inilah wajibnya evaluasi kinerja dan keuangan. Demikian untuk materi yang pertama. Kita masuk ke tugas 1, yaitu mengenali diri dan membuat kelompok usaha. Jadi nanti kalian harus membuat kelompok usaha untuk membuat sebuah produk kreatif. Langkahnya adalah pertama, kenali diri sendiri. Apa yang menjadi keunggulan kamu? Apakah mendesain produk? Atau menghitung keuangan yang menjadi keahlian kamu? Atau mungkin menggambar iklan sebagai sarana promosi? Atau mungkin terampil dalam membuat produk yang sudah didesain sebelumnya? Setiap orang boleh memiliki lebih dari satu kemampuan. Kemudian kalau sudah kalian mengenali diri sendiri, silakan tulis nama, keahlian, dan alamatmu ke WA group yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian lanjut ke tugas 2. Identifikasi kebutuhan pasar lokal. Amati lingkungan Anda. Mulai dari suhu udara, adat kebiasaan. Kira-kira kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan yang akan kita buat? Identifikasi sebanyak-banyaknya. Apa yang terlintas di pikiran kamu? Kira-kira kebutuhan warga apa? Kebutuhan masyarakat apa yang bisa kita buat? Kemudian diskusikan dengan kelompok temanmu. Lalu, identifikasi kebutuhan produk yang sudah ada ataupun ide yang untuk produk yang belum ada, serta pasar sasarannya. Tulis ke dalam bentuk tabel seperti di sini. Contoh, ternyata masyarakat di sekitar kalian membutuhkan alat membawa bola voli karena kebanyakan siswa atau pemain bola voli yang main mungkin dalam perjalanan ke desa sebelah kadang kesusahan membawa bola voli tersebut. Mereka lebih sering memasukkan ke dalam tas. Ya mungkin tas punggung itu dimasukkan ke produk alat-alat yang lain. Jadi kita bisa menambahkan sebuah ide tas khusus untuk memasukkan bola atau tas khusus untuk mengangkut bola. Pasar sasarannya siapa? Bisa siswa ataupun pemain voli dan pemain sepak bola. Karena tas khusus untuk bola bisa dua sasaran, pemain bola voli atau pemain bola kaki. Kemudian yang kedua mungkin contohnya alat untuk membungkus sepatu saat musim hujan. Mungkin banyak beberapa di antara siswa, siswi atau para dewasa yang kebetulan berangkat kerja atau berangkat sekolah di saat musim hujan. Mereka mengeluhkan setelah sampai ke sekolah sepatunya kotor karena terkena licin atau becek. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah ide produk pelapis sepatu. Pasar sasarannya yang sudah jelas, siswa dan dewasa atau orang-orang yang menggunakan sepatu untuk berangkat kerja atau melewati jalan licak tadi atau becek tadi. Dan seterusnya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.